Selamat datang kembali di channel Gores Santai Story. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena berkat dukungan kalian, kami masih bisa tetap berkarya, semangat membuat karya-karya, tentu saja dalam konteks cerita bergambar. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat umum, yaitu tentang Nyi Roro Kidul. Di sebelah sana, seperti biasa, saya sudah ditemani oleh seorang ilustrator kita. Baik, seperti apa ceritanya? Pay attention please. Kehadiran Nyi Roro Kidul dari dulu sudah menjadi teka-teki terkait asal-usul dari mana sebenarnya beliau berasal. Yang paling sering terdengar, Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Kerajaan Kediri. Namun, versi lain juga mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Raja Erlangga yang berasal dari Kahuripan. Bahkan, akhir-akhir ini ada yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri dari Kerajaan Pajajaran. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah Nyi Roro Kidul yang berasal dari Kerajaan Pajajaran. Namun seperti biasa, kami ingatkan cerita ini kami dapatkan dari seorang teman, yang mana kebenaran cerita ini belum tentu 100% benar. Anggap saja sebagai hiburan. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Beliau sangat arif dan bijaksana. Masyarakat pun sangat mencintai beliau karena masyarakat bisa hidup sejahtera di bawah kepemimpinan beliau. Prabu Siliwangi memiliki seorang anak dari salah satu selir. Anak tersebut adalah anak perempuan yang bernama Putri. Anak ini sangat cantik, baik hati, dan juga bijaksana. Sifat anak ini mirip dengan Sang Prabu Siliwangi. Sang Prabu pun sangat menyayangi anak tersebut. Seiring bertambahnya usia, Putri memiliki paras yang sangat cantik. Sifatnya pun semakin membaik dan sangat bijaksana, sama persis dengan sang ayah Prabu Siliwangi. Nah, sang Prabu pun berkeinginan mewariskan tahta kerajaan kepada Putri. Mendengar sang Prabu Siliwangi akan mewariskan tahta kerajaan kepada Putri, selir-selir dan para anak-anak keturunan Sang Prabu Siliwangi tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka tidak mau jikalau Putri sebagai ratu yang meneruskan kerajaan Pakuan Pajajaran. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul merencanakan siasat untuk mengusir Putri dan ibunya dari istana. Alhasil, mereka setuju akan meminta bantuan penyihir sakti dari desa terpencil yang memiliki ilmu hitam. Akhirnya, penyihir suruhan para selir dan anak-anaknya mengutuk Putri bahwa Putri tidak akan menjadi ratu penerus kerajaan Pakuan Pajajaran.
Penyihir jahat itu juga menyakiti putri dan ibunya dengan ilmu hitam. Alhasil, putri dan ibunya menderita penyakit kusta yang sangat parah. Prabu Siliwangi sangat heran dengan penyakit yang diderita oleh kedua orang yang beliau sayangi. Prabu Siliwangi pun memanggil tabib kerajaan untuk mengobati putri dan ibunya. Namun, putri dan ibunya tidak kunjung sembuh, malahan penyakit tersebut bertambah parah. Putri masih bisa bertahan menghadapi penyakit tersebut, namun naasnya sang ibu sebaliknya. Beliau meninggal gara-gara penyakit tersebut. Putri dan sang prabu sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang prabu pun sangat sedih karena tidak ada tanda-tanda kesembuhan untuk putri. Di samping itu, sang prabu sangat bingung karena putri yang akan meneruskan tahta Pakuan Pajajaran. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya menemui sang prabu. Mereka bertujuan menghasut sang prabu supaya putri diusir dari kerajaan. Awalnya sang prabu menolak, namun dari berbagai pertimbangan, sang prabu juga takut jika penyakitnya putri menular di area kerajaan. Tanpa sepengetahuan sang prabu, putri mendengar percakapan antara prabu, selir, dan anak-anaknya. Putri pun kecewa dengan keputusan sang prabu, dan akhirnya putri melarikan diri meninggalkan kerajaan. Dengan suasana hati yang sangat sedih, bingung, dan tidak menentu, putri keluar dari kerajaan dan terus berjalan tanpa arah tujuan yang pasti. Berhari-hari putri berjalan, akhirnya ia sampai di laut selatan Pulau Jawa yang terkenal memiliki ombak besar dan banyak batu karang. Nah, di salah satu batu karang, putri beristirahat saking kelelahan. Pada akhirnya, putri tertidur di batu karang tersebut. Nah, putri bermimpi seperti ada yang membisiki bahwa ia harus ke laut demi kesembuhan penyakit yang ia derita. Putri pun terbangun dari tidurnya. Putri merenungi bisikan goib yang ia alami di dalam mimpi. Namun putri masih bingung apakah itu benar bisikan goib atau ada orang iseng yang membisiki putri pada saat dia tidur. Nah, ketika putri melihat di sekitar bahwa tidak ada siapa-siapa, putri meyakini bahwa itu memang benar bisikan goib. Akhirnya, putri mengikuti bisikan goib tersebut pergi ke laut. Ketika putri memegang air laut, borok ataupun penyakit yang ada di tubuh putri itu sedikit demi sedikit menghilang dan sampai akhirnya putri kembali mulus. Ketika putri sudah sembuh dari penyakit, ia tidak kembali ke kerajaan. Namun ia menetap di pantai selatan dan membaur dengan masyarakat di sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Nah, selama putri menetap di pantai selatan, putri sangat terkenal dengan kecantikan yang dimilikinya. Bahkan banyak pangeran-pangeran dari kerajaan besar yang menginginkan mempersunting putri menjadi istri. Namun, dari sekian pangeran, putri tidak tertarik. Bahkan, banyak pangeran yang menyerah mendekati putri
karena syarat putri sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah bertarung mengadu kesaktian di atas ombak besar pantai selatan. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian di gelombang Laut Selatan, tidak satu pun yang bisa mengalahkan putri. Semenjak saat itu, pangeran-pangeran yang kalah dengan putri menjadi pengikut putri atau pengawal putri kemanapun sang putri pergi. Nah, sejak saat itu, putri dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. Tiada lain, Nyi Roro Kidul. Nah, seperti itu cerita Nyi Roro Kidul jika kita lihat dari versi Kerajaan Pajajaran. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pembelajaran. Kami meminta maaf jika kami ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Dan ingat, kebenaran cerita ini belum tentu 100% benar. Anggap saja sebagai hiburan. Akhir kata, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih